Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Tentu kita percaya hari ini kita semua ada di dalam kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kembali sama-sama pagi ini kita mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita pagi ini. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk selalu menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang boleh meneguhkan kami, bahkan terus memberikan kami jalan keluar, bahkan pertolongan Tuhan lewat setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pagi ini melalui hamba-Mu. Biarlah kami semua, kaum wanita-Mu yang mendengar, bahkan siapapun yang mendengar firman-Mu, boleh menerima berkat Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu kami boleh tanamkan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus terus urapi kami semuanya. Biarlah apa yang kami sampaikan benar berasal dari isi hati-Mu. Dan kami akan mulaikan pembacaan firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali bertemu walaupun belum bisa beribadah, belum bisa bersama-sama, tetapi lewat program ini kita tidak kehilangan sukacita kita tentunya. Kita tetap rindu untuk bersama-sama diisi dengan kebenaran firman Tuhan sehingga iman kita, pengiringan kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Tentu kita semua dalam keadaan yang baik, bukan? Syukur ya, setiap hari, setiap saat senantiasa kita ada di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Mari kita akan menyimak ayat-ayat di dalam Alkitab pagi ini. Seperti kondisi keadaan yang memang senantiasa kita alami hari-hari ini, tetapi tentunya kita akan mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita ya. Kalau saat ini kita sedang menghadapi satu wabah pandemi yang begitu menakutkan mungkin di dalam kehidupan kita, segala menjadi terbatas. Tetapi ketika saya boleh merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, saya minta pada Tuhan apa yang menjadi hikmah di balik setiap kejadian ini yang kita alami. Ya, satu ayat tentunya dan ada ayat-ayat lain yang akan kita baca. Mari sama-sama di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Inilah tema firman Tuhan kita pagi ini. Teruslah berbuat baik ya. Dalam kondisi kita mungkin rasanya ibu-ibu boleh katakan, aduh gimana kita berbuat baik dalam kondisi keadaan kita seperti hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, tentu dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kita rindu untuk selalu berdampak ya, baik bagi keluarga kita, baik sesama kita, gereja kita, siapapun kita ingin melakukan yang terbaik, bukan? Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh melihat banyak orang di luar sana, mungkin di sekitar kita juga, bahkan mungkin kita juga sudah menjadi pelaku firman Tuhan ini ya. Hari-hari ini kita boleh melihat bagaimana orang mengumpulkan donasi-donasi bagi mereka yang langsung terkena dari wabah pandemi virus ini.
Ya, banyak mereka yang membuat makanan-makanan dibagikan. Banyak saluran-saluran berkat sembako-sembako yang dibagikan, baik bagi hamba-hamba Tuhan, baik bagi jemaat, baik bagi siapapun yang memang terdampak karena kondisi wabah ini. Puji Tuhan. Ya, saya juga sangat diteguhkan dengan seorang anak sekolah minggu, di mana dia menulis satu doa ketika ditugaskan menulis pokok doa apa yang ingin disampaikan. Pokok doa dari anak ini adalah berdoa bagi mereka yang langsung terkena virus ini, mereka yang sakit, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang terkena sakit wabah ini, bahkan bagi para medis, dokter-dokter, perawat yang merawat setiap siapapun yang terkena sakit ini. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Ini adalah satu perbuatan baik dari anak ini, di mana dia sisipkan pokok doa ini. Mungkin seringkali ketika kita berdoa, kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Asal kita sehat, kita aman dalam perlindungan, dalam berkat Tuhan, mungkin kita lupa kepada yang lain. Tetapi lewat pokok doa dari anak ini, sungguh saya sangat diteguhkan. Ya, anak ini sudah berbuat baik dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan para medis yang ada. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semua yang ada pagi hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, mari jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah menunggu kita diberkati baru kita berbuat baik. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, ketika kita memberi senyum pun, atau ketika kita memberi satu kata-kata kekuatan, atau mungkin tenaga kita, itu adalah bentuk dari perbuatan baik, bukan? Puji Tuhan. Nah, tentu ketika kita melakukan firman Tuhan itu ada dasarnya. Mengapa kita harus melakukan perbuatan baik? Tentu kita ingin hidup kita berdampak. Yang pertama yang menjadi dasar kita tentunya di dalam kita berbuat baik adalah karena kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dikatakan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 bunyi firman Tuhan demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kasih yang kita terima daripada Tuhan karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan yang selalu memberikan kasih-Nya kepada kita. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga rindu menjadi saluran kasih itu, menjadi saluran berkat itu, karena Allah adalah kasih. Jadi dasar yang pertama ketika kita berbuat baik, melakukan kebaikan adalah karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Lewat pengorbanannya, lewat kematiannya, lewat penebusannya, hidupnya Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita dimampukan untuk boleh mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Dan yang kedua, apa yang menjadi dasar untuk kita boleh berbuat kebaikan? Di dalam 2 Korintus, kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jadi dasar yang kedua ketika kita berbuat baik adalah memberi dengan sukacita. Jelas firman Tuhan katakan, jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan. Harus tulus keluar dari dalam hati kita. Inilah sikap hati di dalam kita memberi. Tentu bukan hanya ingin diketahui orang banyak, bukan hanya dipuji karena kita sudah memberi, tidak. Tetapi biarlah dasar dari pemberian kita karena kita tulus, kita memberi dengan sukacita. Saya teringat akan cerita firman Tuhan, ya, ketika seorang janda miskin memberikan
hartanya, seluruh miliknya, ya. Di situ ada orang kaya juga yang memberikan persembahannya. Dan apa yang menarik hati Tuhan? Yang menarik hati Tuhan adalah persembahan dari janda miskin ini. Bukan karena janda miskin ini memberi banyak, tidak. Tetapi seperti kita ketahui, dia hanya memberi 2 peser saja. Tetapi ini sangat menarik hati Tuhan. Karena dia memberi dari semua yang dia miliki. Artinya apa? Ada satu ketulusan. Ada satu pengorbanan yang dia berikan. Amin. Ya, sehingga Tuhan memperhatikan hal ini. Ini juga tentunya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi, baik pekerjaan Tuhan, baik bagi sama siapapun yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan, mari beri dengan sukacita, beri dengan ketulusan. Sikap hati kita yang benar-benar ingin memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan ketika kita melakukan perbuatan baik ini, tentu semuanya ada berkat yang pasti kita terima. Firman Tuhan menjanjikan, ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Inilah akibat daripada kita boleh menabur kebaikan. Pasti kita juga akan menuai kebaikan. Ini janji firman Tuhan bagi kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal bagi sesama kita, bagi siapapun, pasti akan ada upahnya. Pasti akan ada berkatnya bagi kita. Amin. Dan yang kedua, menjadi bukti ketika kita memberikan hal yang baik adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita melakukan perbuatan baik, ada satu kebahagiaan yang akan kita terima tentunya. Amin. Akan satu sukacita, ada satu kedamaian ketika kita sanggup berkorban, sanggup memberi. Amin. Ya, ini yang menjadi tentunya kerinduan kita semuanya. Kita ingin terus hidup kita ini boleh menjadi saluran berkat. Berapa banyak berkat yang sudah ibu-ibu terima, yang sudah kita terima daripada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa hitung satu persatu. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini, kita mau untuk menjadi saluran berkat itu. Apa yang bisa kita berikan? Mari, ya, seperti di dalam Filipi 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya, puji Tuhan. Jadi pagi hari ini firman Tuhan boleh datang kepada kita yang sudah berbuat baik, yang sudah melakukan kebaikan, mari teruskan. Ya, yang mungkin masih berpikir, masih memperhitungkan semuanya, mari lakukan firman Tuhan ini. Karena sesuai firman Tuhan, kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Jangan sampai kita menahannya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita pagi hari ini, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan, ya. Biarlah perbuatan baik kita didasarkan karena kasih Tuhan dan didasarkan dengan satu ketulusan
ya, supaya benar-benar semua yang kita boleh berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan Tuhan saja yang disenangkan. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita akhiri di dalam doa, saya rindu kita sama-sama menaikkan pujian ini, bahwa hidup kita hanya untuk menggenapi firman Tuhan, karena ada mujizat-mujizat Allah yang senantiasa kita terima. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, haleluya. Inilah setiap kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang boleh datang kepada kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan seluruh kehidupan kami boleh menjadi alat-alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kami boleh terus menggenapi setiap firman-Mu, sehingga kami boleh melihat setiap mujizat-mujizat yang boleh Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Kebesaran Tuhan yang terus boleh kami alami hari lepas hari, karena Engkau begitu mengasihi kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, untuk berbuat baik kepada siapapun yang kami jumpai. Biarlah setiap kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pagi ini bagi seluruh umat-umat-Mu, mereka yang ada di rumah, mereka yang senantiasa berseru dan bersandar kepada Tuhan. Biarlah mereka semua ada di dalam berkat-Mu. Mereka yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan, mereka yang sudah mengerjakan firman-Mu, kiranya Tuhan balas setiap cinta kasih mereka dengan berkat-berkat daripada-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan setiap apapun yang boleh dikorbankan oleh umat-umat-Mu. Bahkan pagi hari ini juga kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang sakit di rumah, mereka yang sedang sakit di rumah sakit, mereka yang sedang sakit karena mungkin langsung terpapar oleh virus ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan nyatakan mujizat kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan semuanya, boleh kembali sehat seperti sedia kala. Dan kami juga berdoa bagi para medis, bagi para perawat-perawat yang sedang merawat pasien-pasien yang ada. Beri mereka perlindungan-Mu, beri mereka kekuatan yang daripadamu. Biarlah mereka melakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya berkat dan perlindungan Tuhan nyata bagi seluruh para medis, bahkan perawat-perawat yang merawat setiap mereka yang sakit. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, untuk selagi ada kesempatan, biarlah kami pakai itu, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah pagi ini kami boleh mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih Tuhan yang boleh kami alami. Inilah seru doa kami, dan kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kiranya berkat Allah, kasih Allah, persekutuan di dalam Yesus, bahkan di dalam Allah Roh Kudus boleh mengikat kita, mempersatukan kita hari ini sampai hari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dimanapun ibu-ibu berada, Tuhan sudah memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tante Eva yang boleh berulang tahun hari ini. Kiranya berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera terus mengalir bagi Tante ya. Senantiasa ada kedamaian yang Tuhan berikan. Juga bagi ibu-ibu semuanya, silahkan untuk terus beraktivitas, melakukan setiap kegiatan-kegiatan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati.